Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah PA pada malam hari ini. Kalau kita ada sampai hari ini bukan suatu kebetulan. Oleh sebab itu, biarlah kita mau lebih intim lagi kepada Tuhan. Kita mau menyembah lagi, kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Manfaatkan waktu-waktu ini untuk kita fokus pada Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau sungguh besar Tuhan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih kami mau sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus.
tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Bapa kami, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk malam hari ini Tuhan. Kalau kami bisa mengikuti ibadah ini Tuhan, dengan segala keterbatasannya. Namun kami tahu Engkau Allah yang tak terbatas. Kau sanggup menjangkau kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan kuasa-Mu tetap sama, berlaku sama di sini maupun dimanapun Tuhan. Kami percaya jamahan-Mu Tuhan ada saat ini Tuhan, di mana kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau awali ibadah ini Tuhan dengan ucapan syukur Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang terbaik untuk kami. Engkau yang terbaik untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kami Tuhan bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dengan sepenuh hati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu semuanya, kalau kita ada itu karena kemurahan Tuhan. Sering sekali saya melakukan statement ini, tapi karena itu memang yang benar-benar kami rasakan. Bahwa kami ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Apalagi di situasi seperti ini. Biarlah hanya kemurahan Tuhan saja yang mengikuti kita, melindungi kita, mengelakkan kita dari segala macam mara bahaya. Amin. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan
Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, amin. Bapak Ibu semua, kuasa Allah ajaib, Dia hebat bagi kita. Bahkan berkatnya pun sampai anak cucu kita. Amin. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta
Pancenane ya istimewa. Mewah iki ya. Iya ora larang ya tukune wenang Paris. Bas. Masuki. Wes diko mbah kae mobil-mobile. Sampun. Pajerone? Sampun. Expander? Sampun. Rubicon? Sampun. Harrier? Sampun. Sing resik ya. Ora gatel cate. Ya. Larang Bas. 200 juta. Hari Jumat, 15 Mei 2020 lalu, telah dibagikan 120 paket sembako ke tiap-tiap koordinator rayon GPDI COTW Temanggung. Panitia yang bekerja sama dengan seksi sosial masih membuka donasi untuk periode selanjutnya. Dari jemaat untuk jemaat, sebagai perpanjangan tangan Tuhan, mari kita saling membantu sesama. Anda dapat menghubungi sekretariat atau transfer ke rekening sebagai berikut. Doro? Dari tadi mau apa toh? Kok ngelap-ngelap tas terus? Tak lihat-lihat. Kok Doro sibuk banget ngurus barang-barang kayak begini? Yo piye, Bas? Iki kesayangannya aku. Iki kesayangannya aku. Kowe ngerti tas ki regane piro? Tas ki 200 juta. Sing iki 500 juta. Sing iki 750 juta. Bangga nemen aku lho nek nganggo iki. Ketok. Cocok karo aku to. Oke. Tas larang. Iki lho tukune ki nang Paris. Ngerti? Lewat just tip online. Hah? Ada-ada aja sih Doro. Tapi Doro, jangan lupa loh. Apa? Nanti itu ada ibadah jam 6 sore. Anda tetap dapat mendaftar baptisan air. Adapun pelaksanaannya menunggu keputusan pemerintah tentang status social distancing. Anda dapat mengikuti ibadah online GPDI COTW Temanggung dengan jadwal sebagai berikut. Rumah ini kemasukan pencuri. Mobil-mobil yang ada di garasi yang ada 20 itu hilang semua. Mobilku 20 hilang. 20-20-nya. Iya. Aduh, tasku hilang apa? Aduh, Doro, wes Doro. jangan sentuh aku, Basuki. Wes Doro. Makanya Doro, jangan lekatkan hati Doro kepada barang-barang yang ada di dunia ini, Doro. Mendingan kan Doro kumpulkan harta yang ada di surga. Ingat, para pencuri itu tidak akan bisa mengambilnya, Doro. Ya, banyak ibadah, Doro. Terus bersyukur, imani Tuhan pasti ganti ya, Doro. Amin. Terus, tapi tasku sing saen picuk ora ono. Wis ora apa-apa. Mobilku, Bas. Wis ora apa-apa. Ya, ikhlaskan ya, Doro. Bersyukur ya. Aku yo sadar
ki ngurusi bondo wae. Aku tadi malas ibadah, Bas. Apa-apa duit. Aku seneng karo duit, Bas. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang terpuruk, kita hadapin banyak masalah. Namun percayalah, Allah sanggup menolong kita. Allah sanggup membebaskan kita semua. Amin. Haleluya. Bila kita mau menguatkan hati kita mau percaya Allah sanggup untuk menolong kita dalam setiap percobaan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku.
tengah badai ini, kami yakin dan percaya bahwa kami ada di dalam bahtera-Mu Terima Tuhan. kasih. Engkau yang mengendalikan bahtera kami sepenuhnya Amin, Tuhan. amin, amin. Engkau yang mengendalikan setiap apa yang terjadi di dalam hidup kami. Haleluya, Kami Yesus, mengucap benar. syukur bahwa Terima kami kasih. memiliki Allah yang Terima luar biasa kasih. seperti Amin. Engkau. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, tanamkan dalam hati kami supaya berbuah lebat Tuhan, Amin. dan mereka melihat kasih, bahwa Yesus. Engkau ada di dalam kami. Terima Terima kasih kasih, Tuhan Yesus. Yesus. Terima Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati lidah bibirnya Tuhan, supaya hamba-Mu menjadi perpanjangan tangan Amin. kasih-Mu. Terima Amin, kasih Yesus. Tuhan Amin. Yesus. Terima Dalam kasih. nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebagaimana pujian tadi mengatakan, percayalah Dia adalah Allah yang sanggup. Tadi kemudian kalau saudara sempat memperhatikan, yang memimpin doa sempat menyampaikan, ketika Tuhan izinkan kita ada di dalam bahtera. Ingat, sebagaimana di zamannya Nuh, setiap yang ada di dalam bahtera, 8 orang di dalam bahtera bersama ribuan makhluk-makhluk dipelihara oleh Tuhan. Kejadian pasal 8 mengatakan diingat oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun kita rasanya terbatas, ya, di dalam bahtera itu terbatas. Jadi kita punya seperti PSBB ini, ya. PSBB tiba-tiba saya lupa lagi P-nya. Pembatasan sosial berskala besar, ya. Bukan pernah sayang belum berjodoh, ya. Jadi ada satu teman dia katakan PSBB, ya. Ketika sama seperti di zaman Nuh, saudara bisa bayangkan, saya nggak pernah bisa pikirkan. Ketika di dalam di bahtera itu, Nuh harus kasih makan ribuan binatang-binatang. Persediaan yang sanggup dia kerjakan, sumber daya yang dia sanggup sediakan itu terbatas. Bahkan selama 1 tahun lebih, ingat di dalam bahtera 1 tahun lebih nggak bisa belanja, kemudian dikirim online pakai drone, nggak bisa. Tapi kenapa ribuan makhluk itu bisa makan, Nuh bisa makan. Mereka terpelihara karena diingat oleh Tuhan. Dan sebagaimana kalau firman Allah mengatakan demikian juga seperti di zaman Nuh, demikian juga di akhir zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan takut, Allah mengingat kita. Allah mengingat, dan kabar baiknya ketika Allah mengingat kita itu bukan hanya sekedar Allah terkenang-kenang. Apa yang Allah ingat, Allah sediakan buat siapa yang Dia ingat. Saya tergerak sekali, coba kita lihat ada di dalam 2 Korintus 1 ayat 10. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 10 ada satu ayat yang dahsyat sekali. Firman Allah mengatakan begini, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami. Jadi kita bisa melihat firman Allah mengatakan dari kematian yang begitu ngeri. Bisa diubah ke dalam terjemahan bahasa Inggris. Di dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan who delivered us from great death. Great a death. Jadi yang delivered itu jadi di masa lampau. Di masa lampau Dia sudah menyelamatkan kita dari great a death. Itu bicara juga tentang maut, hidup yang binasa. Tetapi great a death itu bicara tentang segala sesuatu yang buruk di masa lalu. Dia sudah selamatkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara ingat ketika saya masih 3 bulan, saya hampir dibawa oleh seekor beruk. Ketika ayah ibu saya tinggal di Lahat dan saya masih bayi. Waktu itu beruk itu sudah menggendong saya dan sudah naik ke atas dahan pohon.
Rumah kami adalah rumah panggung di pinggir Sungai Lematang. Tuhan yang sudah selamatkan. Bahkan ayah saya juga punya banyak kesaksian. Ya, banyak kesaksian. Firman Allah, dia ngalami firman Allah dalam hidupnya. Ketika usianya belasan tahun, ketika sebetulnya dia dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Tapi dia mulai berpikir, enggak, saya kepengen jadi dokter. Apa yang terjadi waktu itu ketika dalam pekerjaan tiba-tiba, kalau saya tidak salah, bola mata kiri. Jadi mata kirinya itu tertusuk lidi dari kelapa. Dan mata kirinya jadi pecah. Ya, bola mata kirinya sudah pecah, sudah masuk ke bawah. Sehingga waktu itu, apalagi di tahun-tahun itu, di tahun 50-an, kemudian hanya dikatakan begini, paling nanti bola mata yang sudah hancur itu akan diambil, diganti mata keneker, kelereng. Tapi kembali lagi, Tuhan selamatkan dia sehingga dia dipulihkan mata. Selang beberapa hari ayahnya, opa saya berdoa buat dia, kemudian hamba-hamba Tuhan berdoa buat dia, matanya timbul kembali. Bahkan kalau saudara yang kami tahu sebagai keluarga, mata kirinya itu lebih baik, ya, ukuran plusnya itu lebih kecil daripada mata kanannya. Bahkan di tahun 72 dia sudah kena kanker dan sudah dipotong 30 cm usus besarnya. Dokter mulai berkata hanya 3 bulan usianya. Itulah great death. Kalau Tuhan sudah tolong di masa lalu, firman Allah mengatakan, coba munculkan lagi tadi ayat tadi, firman Allah mengatakan, who delivered us from so great a death and do deliver. Tuhan yang sudah tolong di masa lalu, do deliver. Dia akan selamatkan sekarang. In whom we trust, kepadanya kita percaya, that he will yet deliver us. Dan dia akan menolong kita lagi. Saudara bisa melihat bahkan di dalam satu ayat ada 3 kali menyelamatkan. Di masa lalu, di masa kini, dan dia akan tolong lagi di masa depan. Inilah Tuhan yang kita sembah. Itu sebabnya jangan percaya. Ya, kita memang masih manusia yang mijak bumi. Benar, kita masih berdasar pada fakta. Tapi lebih daripada percayakan hidupmu kepada fakta, kepada kekayaan, kepada kepintaran, kepada kekuatanmu, percayakan hidupmu kepada firman Allah. Dan kabar baiknya ketika engkau percayakan hidupmu kepada firman yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Who delivered us from great death, do deliver, yang akan tolong kita sekarang, and will, dan akan tolong kita lagi. Saudara bisa melihat, itu sebabnya hari ini biarlah kita mau percaya, Tuhan saya mau percaya pada kuasa-Mu. Dan kabar baiknya, kuasa penebusan itu lebih daripada kuasa ciptaan. Hidup kita sebagai ciptaan itu sudah tercemar oleh dosa. Nanti kita akan lihat, sebagai anak-anak perjanjian, hidupilah janji Allah. Baik, kita masuk kepada pembahasan kita di hari ini. Kita sampai di Matius pasal 8 ayat 14 sampai ayat 15. Firman Allah mengatakan demikian. Matius pasal 8 ayat 14 dan ayat 15. Perhatikan, sesudah perikop perwira Romawi kita melihat
masuk kepada sebuah perikop baru. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Ayat 15-nya. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya, ia pun bangunlah dan melayani dia. Saudara bisa melihat, jadi ketika Yesus berjalan, dia sampai ke rumah Petrus, firman Allah mengatakan ibu mertua Petrus. Ya, biarlah keluarga-keluarga di dalam pembatasan sosial ini, menantu dan mertua hiduplah dalam rukun cinta satu sama lain. Amin. Ya, karena kita lihat rupanya Petrus masih tinggal bersama ibu mertuanya. Dia dalam tanda petik ngopeni. Ya, mari. Karena ketika kita rukun ke sana berkat Tuhan. Saudara lihat, ketika Yesus datang dia lihat ibu mertua Petrus sedang sakit. Mungkin ada di antara saudara juga sedang demam. Malam hari ini ketika saudara menyaksikan, rasanya badannya ngerekes-ngerekes. Hari ini firman Allah buat setiap kita. Tapi firman Allah juga menyembuhkan. Tuhan gak pernah berkata begini, wah saya kan urusannya kalau yang sakitnya kanker. Sakitnya adalah sakit misalnya yang mustahil-mustahil. Kalau demam, ya wes tuku obat wae. Enggak, Tuhan gak pernah berkata demikian. Tuhan gak pernah mengatakan, penyakitmu terlalu sepele. Tidak. Tapi malam hari ini ketika engkau sakit demam, ya, izinkan firman berlaku atas hidupmu. Karena kita lihat Yesus datang juga, dia pegang tangan ibu mertua Petrus. Bahkan di dalam Lukas pasal 4, coba kita lihat Lukas 4, 38 dan 39 mengatakan bukan hanya sekedar memegang, Yesus menghardik. Apa yang dia hardik? Lukas 4, ya. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon, ke rumah Petrus. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Perhatikan ayat 39-nya. Ayat 39 mengatakan, maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Dan saya mau katakan dengan iman, ketika engkau sakit, di dalam nama Yesus, sakit penyakitmu disembuhkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan cabut segala penyakitmu. Tuhan, firman Allah mengatakan, dia buang ke laut. Dia cabut sampai ke akar-akarnya. Saudara bisa melihat, ayat ini mengatakan, Yesus menghardik. Menghardik itu artinya berbicara dengan keras. Dan Yesus bukan menghardik ibu mertua, kurang iman kamu. Dosanya apa? Bukan. Karena berapa banyak kali ketika ada orang yang membesuk seseorang, kemudian bukannya menghardik penyakitnya, tapi mulai berkata, ayo ingat, introspeksi, kamu salah apa? Saya ingat pernah ada di dalam sebuah khotbah, kemudian hamba Tuhan ini mulai bercerita. Ada satu orang, dia mulai berkata, Pak, saya bersyukur Bapak boleh datang. Tetapi dia mulai ceritakan unek-uneknya. Aduh, saya tuh rasanya paling gak enak ketika ada orang ini datang. Ketika orang itu datang, bukannya, ya oke, dia mendoakan. Tetapi dia mulai berkata, sekarang kamu terima pelajaran. Ingat dosamu apa dulu. Ayat seperti ini tidak pernah tertulis. Yesus menghardik demamnya. Dan malam hari ini, Yesus mau menghardik sakit penyakitmu. Dengan iman, Yesus mau sembuhkan engkau. Karena engkau berharga, Tuhan ingin engkau tinggal di dalam Dia. Engkau dihidupkan kembali. Mari kita melihat, coba saudara buka di dalam Kolose 2 ayat yang ke-13. Kolose 2 ayat yang ke-13, ketika Dia sudah delivered us, ketika Dia sudah selamatkan kita dari dosa, perhatikan ini. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, artinya secara lahiriah engkau bukan pelaku hukum Allah yang sempurna. Perhatikan,
telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ini kabar baik. Ketika Yesus mati di kayu salib, Dia ampuni pelanggaran kita. Tetapi menarik sekali, sesudah Dia mengampuni pelanggaran kita, bukan berarti kemudian Dia tinggalkan kita sendirian. Tidak. Ayat ini mengatakan, ketika Dia ampuni dosa kita, saudara, setiap kita percaya kepada Yesus, dihidupkan kembali bersama-sama dengan Allah. Dihidupkan kembali. Kata dihidupkan kembali menggunakan kata suzo poiea. Saya nggak tahu bacanya gimana. Sudah ingat ada kata so, tapi suzo poiea. Dihidupkan kembali. Itu punya pengertian, bahkan Thayer Dictionaries mengatakan to make one alive together with Christ. Membuat seseorang hidup bersama-sama dengan Kristus. Coba saudara lihat Efesus 2 ayat yang kelima. Efesus 2 ayat yang kelima. Ini juga menggunakan kata zusopoiea. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ini kabar baik buat kita. Tubuh kita ini memang karena semua keturunan Adam, tubuh ini, tubuh jasmani ini, itu sudah dicemari oleh dosa. Tetapi kabar baiknya sesudah Dia delivered us, sesudah Dia ampuni dosa kita dan Dia deliver us now, Dia sedang menyelamatkan kita sekarang. Termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian sedang mendengarkan firman Allah. Ini adalah proses Allah sedang deliver us sekarang. Tuhan ingin engkau zusopoiea, menghidupkan kembali. Dan bicara tentang menghidupkan kembali, Tuhan lakukan lengkap roh, jiwa, dan tubuh. Tuhan akan hidupkan kembali. Dari bicara tentang ibu mertua Petrus, Tuhan gak pernah ciptakan penyakit. Ingat, Tuhan tidak pernah menciptakan penyakit. Pak, kalau gitu bagaimana dengan virus? Virus kan makhluk hidup. Kalau makhluk hidup itu kan berarti ciptaan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang jahat. Tuhan ciptakan semuanya itu baik. Tetapi karena dosa, maka dosa mencemari yang Tuhan sudah ciptakan dan menyelewengkan tujuannya. Tuhan bukan ciptakan semua makhluk besar termasuk makhluk kecil mikrobiologis itu untuk sesuatu yang jahat. Tidak. Tuhan ciptakan baik. Tapi kalau sama seperti hari-hari ini, kita sepertinya dunia sedang terkungkung oleh wabah karena virus. Kembali lagi, karena dosa yang sudah mencemari. Tetapi kabar baiknya sebagaimana di awal tadi saya sampaikan. Dia yang sudah who delivered us. Yang sudah menyelamatkan kita dari great death. Jadi dari kematian yang besar. Dan Dia sedang selamatkan sekarang. And He will deliver us. Dan Dia akan selamatkan kita lagi. Itu sebabnya biarlah kita mau imani firman Allah. Bahwa kuasa penebusannya, beberapa minggu lalu saya sudah sampaikan. Kuasa penebusannya itu lebih besar. Kekuatan penebusannya lebih berkuasa
daripada ciptaan yang sudah tercemar. Daripada dunia yang sudah tercemar. Dan inilah yang Tuhan ingin kita imani, kita jalani dalam proses Dia deliver, Dia sedang selamatkan kita. Saya ingin buktikan dari yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus menuliskan secara gamblang. Coba kita membuka di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 mulai dari ayat 21 sampai 25. 1 Korintus 15, perhatikan. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Jadi kita lihat, maut itu datang karena satu orang manusia. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu manusia juga. Kita berhenti dulu di situ. Jadi kita lihat maut datang itu karena Adam. Sekali lagi, kalau saudara perhatikan, waktu Adam ditempatkan di bumi, ya, di Taman Eden, sebetulnya Allah tidak ciptakan maut. Nanti kita akan lihat, ya, nanti kita akan lihat. Allah tidak ciptakan maut. Allah tidak ciptakan bahwa apa yang Dia ciptakan itu akan merusak manusia dan ciptaan yang lain. Tidak. Dan di taman yang Tuhan berikan kepada Adam, Tuhan mulai berkata gini, semua pohon-pohonan yang ada, buah pohon-pohonan yang ada di dalam taman, boleh kamu makan. Dan ingat, Kejadian 2 ayat 9 mengatakan, di tengah taman itu ada 2 pohon. Bukan hanya 1, ada 2 pohon. Tapi yang dilarang hanya 1. Ada pohon kehidupan, kalau saudara lihat urutannya, bisa munculkan dulu Kejadian 2 ayat 9, nanti kita kembali lagi ke 1 Korintus 15, Kejadian 2. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi sebetulnya banyak yang menarik, banyak yang baik. Ya, semuanya itu menarik, semuanya itu baik. Duren itu baik. Kalau saudara hidup di Taman Eden, makan duren, sak gerobak pun itu baik. Jangan sekarang. Karena kalau sekarang, ya karena sudah dicemari oleh dosa. Jadi semua itu menarik dan baik. Coba kita teruskan. Firman Allah mengatakan, dan perhatikan, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Jadi sudah lihat, sebetulnya di tengah-tengah taman, bahkan kalau ditulis pertama kali, berarti prioritasnya adalah pertama, pohon kehidupan. Tuhan ingin manusia yang hidup, yang Adam, yang ada di Taman Eden, makan dari pohon kehidupan. Supaya apa? Menikmati kehidupan, kuasa kehidupan itu. Tapi rupanya memang ada yang kedua. Coba firman Allah mengatakan, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan yang dilarang adalah yang kedua. Tapi menariknya, manusia justru memakan yang dilarang. Padahal sebetulnya pohon kehidupan itu boleh dimakan. Itu sebabnya karena mereka memakan pohon pengetahuan, firman Allah mengatakan mereka terusir keluar dari Taman Eden. Dan perhatikan, firman Allah mengatakan, kemudian Tuhan memberikan 2 kerub, 2 malaikat yang memakai pedang bernyala-nyala menjaga jalan kepada pohon kehidupan. Sehingga manusia yang sudah berdosa keluar dari Taman Eden dan hasilnya memang hari engkau makan buah itu, hari itu engkau mati. Dan saudara mungkin mulai berpikir, Adam dan Hawa gak langsung mati hari itu kok. Umur mereka sampai 900-an tahun. Tapi saudara ingat, 1 tahun, 1 harinya Tuhan, 1000 tahunnya manusia. Jadi tepat sebelum 1 harinya Tuhan, Adam mati. Tuhan gak pernah ciptakan mati. Kematian datang karena dosa. Jadi kita bisa melihat,
pencemaran, sesuatu yang buruk, kematian itu datang karena dosa. Tapi kabar baiknya, firman Allah mengatakan, jalan kepada pohon kehidupan dijaga oleh 2 kerub yang menyala-nyala, 2 malaikat dengan pedang yang menyala-nyala. Dan pedang itu sudah makan korban. Siapa korbannya? Yesus yang masuk. Dan ketika Yesus masuk, disitulah dia harus mati. Ya, 2 pedang dari malaikat itu sudah makan korban. Sehingga jalan kepada pohon kehidupan sekarang terbuka. Lewat apa? Lewat Yesus. Itu sebabnya kenapa Rasul Paulus menuliskan supaya di dalam Yesus engkau dihidupkan bersama-sama. Reanimate jointly. Kalau tadi susopoie ya, di dalam Strong Concordance itu diterjemahkan dengan reanimate jointly with, dengan siapa? Dihidupkan bersama-sama dengan. Dan kabar baiknya, siapa yang percaya kepada Yesus, itu sebabnya kenapa, kembali lagi kepada 1 Korintus 15, kita teruskan ayat, masih di ayat 21, 1 Korintus, sebab sama seperti maut dan ya pencemaran, penyelewangannya itu datang karena satu manusia. Manusia siapa? Manusia Adam. Sehingga ketika bayi baru lahir, bayi belum melakukan dosa. Tapi karena satu manusia Adam, maka bayi sudah disebut orang berdosa. Buktinya apa? Bayi bisa mati. Tapi kabar baiknya, ayat ini belum selesai. Masih dengan koma. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu manusia. Wow. Jadi dari kematian itu Tuhan gak kemudian berkata gini, oke, matiin saja, kemudian buat yang baru. Oke, Andre Asa berdosa, matiin saja, buat yang baru. Enggak. Firman Allah mengatakan, ketika Yesus mati, tapi Yesus bangkit. Firman Allah tadi mengatakan, kebangkitan satu orang. Kuasa penebusan itu lebih berkuasa dari ciptaan yang sudah tercemar oleh dosa. Mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara sepertinya tertuduh. Saya nggak bisa melepaskan tubuh saya masih punya kebiasaan yang celaka. Sudah ingat Rasul Paulus pernah berkata demikian juga. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tapi hari ini percayalah kepada korban Kristus. Dia ingin benar-benar pulihkan semuanya. Masih di ayat 21, saya mau bacakan terus. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat 22-nya, klik. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, semua yang masuk dalam persekutuan keturunan Adam pasti mati. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali. Jadi dari kematian itu akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ketika engkau percaya kepada Yesus yang mati untuk menebus hidupmu. Firman Allah mengatakan engkau ada dalam persekutuan kebangkitannya. Di dalam Kristus. Ayat yang ke-23 mengatakan, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kristus buah sulungnya. Pada urutannya kita juga akan terima urutannya. Itu sebabnya kenapa Kolose 2 tadi mengatakan
kita sedang deliver, 2 Korintus 1 tadi mengatakan dia sedang deliver us. Dia sedang lakukan sekarang. Kuasa kebangkitannya sedang terus bekerja, terus bekerja. Ketika engkau terus mendengar firman Allah, ketika engkau percaya kepada firman Allah, kuasa kebangkitannya sedang bekerja dalam hatimu, dalam pikiranmu. Ayat 24-nya, terus ayat 24-nya mengatakan, klik ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kuasa, kekuasaan, dan kekuatan. Ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Wow, jadi kita lihat semua musuhnya akan ditaruhkan di bawah kakinya. Dan saudara tahu musuh yang terakhir, Kristus sudah menang dia sudah menang untuk menebus dosa kita atas maut. Dan musuh yang terakhir, coba perhatikan ayat 26. Ayat 26 mengatakan, klik ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, ialah kematian. Tuhan gak ciptakan manusia untuk mati. Tuhan ciptakan manusia untuk hidup selama-lamanya. Ketika Adam ada di Taman Eden, Tuhan ciptakan sebetulnya mereka untuk hidup selama-lamanya. Bukan untuk mati. Tuhan gak pernah ciptakan kematian. Tuhan gak pernah ciptakan kematian dengan antek-anteknya. Apa antek-anteknya? Perkara-perkara yang menimbulkan kematian. Dan saudara bisa melihat Rasul Paulus menuliskan bahwa musuh yang terakhir yang akan dibinasakan oleh Kristus adalah kematian. Jadi kita ini sedang dalam proses. Itu sebabnya kenapa ketika Yesus datang ke rumah Petrus, dia sembuhkan. Ketika ada yang sakit, Tuhan ingin sembuhkan. Karena Tuhan tahu, Tuhan gak mau manusia ada di dalam penderitaan. Tuhan ingin sembuhkan. Tuhan sembuhkan semua penyakitmu. Itu sebabnya di dalam beberapa kali saya pernah sampaikan, penebusan Allah selalu berhubungan dengan kesembuhan. Penebusan Allah selalu berhubungan dengan kesembuhan. Bahkan beberapa kali ketika saudara mungkin ingat ada seorang lumpuh yang diangkat digotong oleh 4 orang. Dan mereka membobol atap rumah. Ketika Yesus melihat iman 4 orang yang mengangkat, Yesus berkata kepada si lumpuh, dosamu sudah diampuni. Yang Yesus kerjakan adalah mengampuni dosa. Dosamu sudah diampuni, angkat tilammu, angkat tikarmu, angkat tempatmu, dan berjalanlah. Dan beberapa kali Yesus selalu berkata, dosamu sudah diampuni. Dan berjalanlah. Bahkan di dalam Yesaya juga mengatakan, dia yang sudah tertikam karena pemberontakan kita, supaya oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Di dalam suratan Petrus juga mengatakan, dosa kita sudah diampuni dan oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Tuhan ingin sembuhkan. Semua yang berhubungan dengan maut, Allah sedang berurusan dengan semuanya itu. Tuhan ingin sembuhkan. Tuhan sembuhkan tubuhmu. Tuhan sembuhkan juga mungkin permasalahan di dalam jiwa. Kebiasaan-kebiasaan, keterikatan. Semua kelemahan-kelemahan Tuhan sembuhkan. Hari ini mari kita mau imani. Bahkan termasuk mungkin selama ini. Ada beberapa waktu lalu saya pernah dijumpai oleh seseorang, dia mulai berkata, Pak, saya tahu dari cerita ayah saya. Begini. Dia mulai cerita tentang dosa nenek moyang. Bahkan ikatan-ikatan, ya mereka sudah berkomitmen kepada perkara sejak nenek moyang. Gimana dengan saya?
Tapi saya hanya mau sampaikan, ingat, Kristus sudah lalui semuanya itu di kayu salib. Tidak heran ketika dia tergantung di kayu salib. Injil Yohanes 19 mengatakan ketika dia tahu saatnya sudah tiba, ya, dituliskan begitu. Dia tahu skenario Allah, dia harus mati. Kemudian dia berkata, "Aku haus." Dan menariknya ketika dia berkata, "Aku haus," apa yang dikerjakan oleh prajurit? Prajurit memberikan anggur asam. Aneh kan? Seharusnya ketika dia haus lebih mudah untuk memberikan air. Tapi prajurit memberikan anggur asam. Supaya tergenapilah Yeremia 31. Ayah-ayah yang memakan anggur asam, anak-anak yang ngilu giginya, dosa yang diperbuat oleh orang tuanya, dialami konsekuensinya oleh anak cucu menantu, anak cucu cicit. Karena keluaran pasal 20 sudah menuliskannya. Ketika engkau tidak setia, aku akan membalaskan kesalahanmu kepada keturunan ketiga, keturunan keempat. Itu hukum Allah. Tidak heran kenapa Yeremia sampai menuliskan ayah yang memakan anggur asam, tapi anak-anaknya yang ngilu giginya, dosa turunan. Tapi kabar baiknya di kayu salib ketika Yesus tahu dia harus bayar termasuk dosa turunan, kutuk turunan. Dia berkata, "Aku haus." Dan para prajurit memberikan anggur asam dan dia meminumnya. Sesudah dia meminumnya, firman Allah mengatakan, "Sudah selesai." Dia katakan, "Shalom." It paid. Sudah lunas. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau percaya kepada Kristus dan engkau tinggal di dalam kuasa kebangkitannya, Tuhan yang delivered, Tuhan yang sudah selamatkan di masa lalu, Tuhan yang sedang lakukan prosesnya sekarang. Tuhan ingin engkau imani Dia. Itu sebabnya, mari sekarang kita lihat apa yang ditulis oleh suratan Ibrani. Ya, maaf, sebelum ke suratan Ibrani, coba kita lihat Yesaya 25 ayat 8. Yesaya 25 ayat 8. Bahwa Tuhan dia perhatikan, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Sudah lihat kan? Apa yang Rasul Paulus tuliskan? Musuh yang terakhir yang akan diperangi oleh Yesus adalah maut, adalah kematian. Dan Tuhan akan menghapuskan air mata dari segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Tuhan dia mau tiadakan maut. Dia mau benar-benar perangi. Tapi ayat ini merupakan bagian dari kesatuan. Coba kita lihat sejak dari ayat 6. Karena kalau saudara lihat di Lembaga Alkitab Indonesia memberikan itu di dalam satu perikop. Perhatikan ayat 6-nya. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion. Saudara catat garis bawahi di Gunung Sion. Di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Masakan yang bergemuk dan bersumsum. Anggur yang tua yang disaring endapannya. Tuhan sudah sediakan perkara yang terbaik bahkan bagi bangsa-bangsa sekalipun. Tapi terjadinya di mana? Di Gunung Sion. Termasuk salah satunya, dia akan meniadakan maut. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau jadikan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau jadikan dia jadi gembalamu. Dia prepare a table, dia sediakan hidangan di hadapan musuhmu. Kemarin, kami berdua suami istri dijumpai oleh anggota jemaat.
Mereka mulai sampaikan ketika menghadapi corona, dia mulai berpikir, aduh, saya sudah nyetok sekian banyak. Dan dia mulai berpikir, dia mulai ngomong sebagai orang yang sudah senior, dia mulai berkata, saya nggak seperti yang muda-muda bisa memasarkan online. Dia berkata, saya nggak ngerti tentang online seperti itu. Gimana dengan corona? Waduh, begitu corona, mereka berdua sempat sampaikan begitu masuk, apalagi mulai PSBB, ya. Yang seorang mulai berkata, pada awal PSBB mereka lemes. Mau jual gimana? Apa yang sudah disetok? Tapi disitulah saya hanya mau sampaikan, mungkin saudara yang saya ceritakan ini, saudara menontonnya. Benar-benar engkau mengalami, He prepared a table. Dia menyediakan hidangan bagi kita di hadapan musuh. Mereka punya kesaksian sampai enggak habis pikir. Bahkan didatangi oleh satu orang. Dan sampai bukan hanya kulaan satu kali, harus kulaan lagi. Sampai dia hanya berkata, saya nggak pernah bisa berpikir ini bisa terjadi. Saya ini termasuk orang kuno, saya nggak bisa memperdagangkannya secara online. Tapi saya hanya mau sampaikan, ketika engkau dihidupkan kembali bersama dengan Kristus, jaringanmu seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya ketika engkau baca firman Allah, ketika engkau berdoa, engkau mungkin gak bisa online secara seperti teknologi anak-anak milenial zaman sekarang. Tapi engkau sedang bukan offline, tapi engkau sedang online dengan pemilik langit dan bumi, dengan pemilik jagat raya ini. Dan gak ada yang mustahil bagi dia. Kalau dia yang bekerja, dia bisa bekerja dengan rohnya menggerakkan seluruh dunia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau online dengan Tuhan lewat firman Allah, lewat mendengar firman-Nya, lewat berdoa, jangan lakukan sebagai sebuah liturgi. Lakukan karena engkau sedang online, engkau sedang mengaktifkan rohmu menangkap. Dan Tuhan sedang deliver, Tuhan sedang lakukan prosesnya. Dia sediakan semuanya di hadapan musuh. Artinya wabahnya masih ada, situasinya masih boleh berlangsung. Tapi He prepared a table, dia sediakan yang terbaik. Sebuah keuntungan kalau kita mau selalu online, kalau kita mau masuk dalam rencana kehidupannya. Mari sekarang kita lihat. Tadi sudah garis bawahi. Tuhan sediakan perjamuan yang terbaik di mana? Di Gunung Sion. Mari kita sekarang lihat apa yang ditulis oleh suratan Ibrani. Memang penulis teolog mengatakan ada kemungkinan suratan Ibrani dituliskan oleh Rasul Paulus. Karena melihat ada salam pembuka, salam penutup. Walaupun tidak tertulis siapa penulis suratan Ibrani. Tapi saya begitu yakin itu adalah tulisannya Paulus. Karena nanti ada hubungannya dengan Galatia. Coba kita lihat Ibrani pasal 12 terlebih dahulu. Ibrani 12 ayat yang ke-21 sampai 24. Ayat 22 sampai 24. Ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Sudah lihat? Tuhan sediakan, Tuhan akan perangi musuh yang terakhir yaitu maut. Tuhan sediakan yang terbaik bagi umatnya di mana? Di Sion. Dan penulis Ibrani mengatakan, kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup.
Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Terus ayat 23, ayat 23-nya, kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, kepada roh dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ayat 24-nya, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Darah Habel menuntut pembalasan. Sama seperti semua yang tertulis di dalam Taurat. Ketika ada seorang tidak taat kepada Taurat, harus dibalas. Harus ditebus dengan darah. Tapi firman Allah akan mengatakan, kita datang kepada Bukit Sion. Kita bukan datang kepada Bukit Sinai, ke Gunung Sinai. Coba kita lihat, Gunung Sinai gambarannya di ayat 18. Coba lihat ayat 18 sampai 21-nya. Ini gambaran yang ditulis oleh penulis Ibrani, ayat 18-nya. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan kepada api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. Gunung Sinai itu adalah gunung yang dapat disentuh sampai sekarang. Tapi di zaman itu adalah gunung yang menyala-nyala apinya. Ingat ketika Tuhan memberikan Taurat, gunung itu menyala-nyala. Bahkan mereka begitu ketakutan. Terus ayat yang ke-20, terus ayat berikutnya. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarnya memohon. Supaya jangan berbicara kepada mereka. Jangan lagi berbicara kepada mereka. Saudara ingat ketika Tuhan berbicara sampaikan 10 hukum Taurat. Seluruh bangsa gemetar. Di pinggir gunung itu bergetar. Gunung itu begitu menakutkan. Terus ayat berikutnya mengatakan, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun menyentuh gunung Sinai, ia harus dilempari dengan batu. Wow. Ayat 21-nya. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Musa pun, dia sangat gemetar. Itu Gunung Sinai. Di mana 10 hukum diberikan. Di mana Allah menyatakan, kalau engkau mau sampai kepada kekudusanku, ini yang harus kamu lakukan. Tapi ayat 22-nya akan mengatakan, kita datangnya ke Gunung Sion. Kamu datang ke Bukit Sion. Kita datang ke Yerusalem. Kita datang kepada Kristus. Kristus itu. Kita datang kepada darah perjanjian yang lebih kuat. Kita datang kepada kehidupan. Kenapa disebut kehidupan? Karena Yesus sudah mati. Saudara ingat tadi ayat tadi? Yesus sudah mati. Karena dosa satu manusia Adam, semua orang jatuh dalam dosa. Tapi karena kebangkitan satu orang, semua orang akan dibangkitkan. Karena Adam, bayi yang baru lahir, belum melakukan dosa saja, sudah disebut orang berdosa. Sekarang saya mau tanya, Adam yang kedua, kuasanya kalah atau lebih besar daripada Adam yang pertama? Saya yakin kuasa Adam yang kedua, Kristus, lebih besar daripada kuasa Adam pertama. Mungkin ada di antara saudara pemirsa, saudara mulai berpikir, tapi saya masih punya kebiasaan-kebiasaan lama. Saya masih punya kelemahan-kelemahan yang terus saya harus perangi. Ingat, suso poia, tetaplah hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan sedang deliver. Tuhan sedang bawa kamu, Tuhan sedang bawa saudara kepada kehidupan. Susopoya. Engkau sedang dihidupkan kembali. Adam yang kedua, kuasa Kristus lebih besar daripada kuasa Adam pertama.
Buktinya saya bisa sampaikan, penjahat yang di sampingnya Yesus, apakah dia sempat dibaptis? Apakah dia sempat berbakti? Apakah sempat dia kemudian dia berdoa? Enggak. Tetapi ketika dia mulai berkata, Yesus, apabila engkau sampai di Firdaus, ingatlah akan aku. Dia beriman. Itu sebabnya kenapa Rasul Paulus, sekarang kita lihat sebagai ayat-ayat terakhir. Rasul Paulus menuliskan di Galatia pasal 4. Galatia pasal 4. Galatia pasal 4 ayat yang ke-22 sampai 20. Maaf, ayat yang ke-24 sampai ke-26. Galatia pasal 4 ayat 24. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu, ya, siapa dua perempuan? Hagar dan Sarah. Adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai, melahirkan anak-anak perhambaan, yaitu Hagar. Saudara lihat, Gunung Sinai, siapa yang melakukannya akan dibenarkan. Karena yang melakukan. Dan ketika Abraham dia terima anak dari Hagar, dia masih punya kekuatan. Itu Gunung Sinai. Melakukan semuanya dengan kekuatannya. Itu Gunung Sinai. Coba kita teruskan. Ayat 25-nya mengatakan, klik ayat 25-nya. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Terus ayat yang ke-26. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Yerusalem sorgawi. Saudara ingat Yerusalem sorgawi siapa? Ibrani tadi kan mengatakan Gunung Sion. Ketika kita percaya pada korban, dia sedang menghidupkan kita. Sehingga tidak heran kita disebut anak-anak perjanjiannya, sama seperti ketika Abraham dia terima anak perjanjian. Waktu dia terima Ismail dia masih punya kekuatan. Itu sebabnya dia lakukan dengan Hagar. Tetapi ketika dia lakukan dengan Sarah, disitulah dia hanya bergantung pada janji Allah. Coba mundur ayat 23 dan 28. 23-nya terlebih dahulu. 23 mengatakan begini. Tetapi anak dari perempuan yang hambanya itu diperanakan menurut daging. Ingat, menurut daging. Dia mampu melakukan. Dan anak yang merdeka itu karena janji. Ishak anak perjanjian. Abraham lakukan karena dia berpegang pada janji Allah. Dia beriman. Jadi saya hanya mau sampaikan begini. Ketika engkau ingin dilepaskan dari tubuhmu, dari kuasa yang selama ini mengikat. Ingat, jangan dengan kekuatanmu sama seperti Hagar. Sama seperti Abraham, coba membantu Tuhan lewat Hagar. Tapi imani firman Allah saja. Sama seperti ketika Abraham melakukannya dengan Sarah. Dia hanya berpegang pada janji. Itu yang Rasul Paulus jelaskan. Coba teruskan ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 mengatakan. Ayat yang ke-28 klik ayat 20. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Wow, kita ini adalah anak-anak janji. Jadi bagaimana mengatasi roh jiwa tubuhku yang sering kali dalam kelemahan. Imani janji Allah. Hidupi janji Allah. Galatia 3:29 sebagai ayat-ayat terakhir. Galatia 3:29. Mundur satu pasal. Galatia 3 pasal 3. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, perhatikan, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Wow. Saudara lihat, kita punya keterbatasan. Tapi bagaimana perangi keterbatasan kita? Ingat, bukan dengan kuat dan gagah kita. Seperti Abraham melakukannya dengan Hagar. Tapi Tuhan harus buat Abraham sepertinya. Menunggu sekian lama.
Di usia 99 dia sudah gak punya harapan. Sarah juga udah gak punya harapan. Tapi disitulah dia terima anak perjanjian. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidupilah janji Allah. Kesembuhan terjadi. Hidupilah janji Allah. Dia yang sudah delivered. Dia yang sudah selamatkan, dia lakukan sekarang. Ketika engkau mendengar firman Allah, engkau izinkan hati dan pikiranmu diperbaharui dengan janji Allah. Dan engkau berkata, terima kasih Tuhan. Itu sebabnya hari demi hari saya mau jalani dengan tetap berpegang kepada firman Allah. Sama seperti ketika engkau menjadi milik Kristus, firman Allah mengatakan engkau berhak juga menerima janji-janji Allah buat Abraham. Dan engkau hanya bisa berkata, bukan karena kuat dan gagah saya, tapi hanya karena kemurahan-Mu. Mari kita nyanyikan bersama-sama sebuah pujian ini. Tuhan, semua hanya karena kemurahan-Mu, semua hanya karena kasih sayang-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Itu sebabnya lekatkan hatiku. Semua karena kemurahan-Mu. Katakan dengan iman. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kasih sayang-Mu. Semua karena kasih sayang-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada. Ada sebagaimana ada. Kau Yesus, Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan lekatkan hatiku Tuhan. Lekatkan hatiku. Kami mau melekat kepada hati-Mu. Melekat dengan hati-Mu. Engkau yang tetapkan langkah kami. Tetapkan langkah-Mu. Sejalan dengan firman-Mu. Sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua ya Tuhan. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Kerajaan-Mu datanglah, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih sayang. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Yesus, Kau Yesus, kekasih jiwaku, kami mau senangkan menyenangkan-Mu setiap waktu. Kami mau puaskan hati-Mu Tuhan. Puaskan hati-Mu, tujuan hidup. Kami mau tetap beriman, melekat kepada-Mu. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku, sejalan dengan firman-Mu. Tepat
kehendakmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku melekat dengan janjimu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada di antara saudara selama ini engkau sepertinya bergumul. Tuhan, saya ingin memuaskan hati-Mu, saya ingin menyenangkan Engkau. Sebetulnya sederhana, melekat saja kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Tuhan yang akan tetapkan langkahmu seperti firman-Nya. Ingat, sama seperti Abraham, Tuhan tetapkan langkah Abraham. Tuhan yang tepatkan semua yang dia buat. Karena Abraham beriman kepada Tuhan. Malam hari ini ketika engkau beriman kepada Tuhan, dimanapun engkau berdiri, engkau mungkin punya kelemahan, engkau punya kegagalan-kegagalan yang rasanya engkau sulit perangi. Izinkan Allah lekatkan engkau, tinggal di dalammu, dan engkau akan lihat dia sedang deliver us, dia sedang selamatkan kita. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Terima kasih Yesus. Lekatkan hatiku melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku Tuhan, lekatkan hatiku, tinggallah dalam kami Tuhan. Bawa kami melekat dengan Engkau Yesus. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah sekali lagi datanglah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari kita mulai berdoa. Haleluya. Mulailah engkau menjalin hubungan, engkau sedang online dengan Tuhan. Engkau aktifkan rohmu. Kalau engkau sudah penuh Roh Kudus, mulailah berbahasa-bahasa baru. Mulailah berdoa. Kiralah bala-bala saya rala tabala kair.
Ralata kaya ralata basaya ralata baya ya ralaba loba sere kaya ralata basaya ralaba. Rohmu bekerja atas kami. Rohmu bekerja atas kami. Ralaba saya rala. Roh Allah lebih berkuasa. Roh Allah lebih berkuasa daripada kelemahan kami. Lebih berkuasa dari keterbatasan kami. Roh Allah lebih berkuasa. Kirala tabasaya rala tabas. Kirala bola basaya rala tabasaya rala kaya rala. Yesus, 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 masuklah dalam kami. Engkau adalah kebangkitan itu. Engkau adalah kebangkitan itu. Masuklah dalam hidup kami. Masuklah dalam kematian-kematian kami. Masuklah dalam tubuh yang mati ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada kuasa-Mu Tuhan. Dan jika roh yang membangkitkan Kristus itu berdiam dalam tubuh kami, maka tubuh yang kami yang fana ini akan dibangkitkannya. Karena kami melihat kuasa penebusan lebih berkuasa daripada Tuhan kelemahan-kelemahan, keterbatasan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini kami percaya kuasa penebusannya berlaku atas roh kami. Engkau sudah selamatkan kami, tetapi kuasa penebusan itu juga berlaku atas jiwa kami. Hamba-Mu berdoa kalau ada di antara umat-Mu Tuhan, kami terikat oleh perkara-perkara yang tidak berkenan. Hari ini kuasa penebusan itu berlaku juga membebaskan kami, membebaskan dari keterikatan, membebaskan dari kelemahan-kelemahan kami, dan membangkitkan kami Tuhan. Dan kuasa penebusan itu berlaku memimpin kami Tuhan langkah demi langkah, sehingga kami setiap hari sedang diselamatkan. Itu sebabnya kami mau lebih meresponi firman Allah. Kami mau lebih meresponi firman-Mu Tuhan. Setiap umat Allah di rumah masing-masing, dimanapun kami berada, kuasa penebusan-Mu membebaskan kami. Sudah menebus semua dosa kami, termasuk kutuk-kutuk turunan sekalipun. Karena kami yakin Tuhan, Engkau sudah kerjakan lunas di kayu salib. Dan biarlah kami mau izinkan kuasa yang membangkitkan Kristus itu berdiam dalam hati kami Tuhan. Dan berlaku hari demi hari, membawa kami kepada kesempurnaan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kuasa penebusan-Mu juga berlaku bagi tubuh kami Tuhan. Firman-Mu disampaikan, kami disembuhkan. Firman-Mu disampaikan, dan hidup kami dipulihkan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Keluarga dan rumah tangga kami dipulihkan. Anak-anak kami diberkati. Mereka akan mengalami kuasa penebusan itu Tuhan terjadi atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur bahkan di tengah masa yang sukar ini, ketika Engkau tetap menjadi gembala kami yang agung. Engkau sudah menyediakan yang terbaik bagi kami di Gunung Sion itu, di tempat yang Engkau sudah sediakan, yaitu di dalam korban Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya korban itu berlaku atas kami, sehingga kami menikmati yang terbaik dari Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kalau Tuhan sebentar Tuhan, kami akan jalani hari-hari kami Tuhan. Sepanjang malam kami akan beristirahat Tuhan. Besok kami beraktivitas kembali. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang menyertai kami. Hari demi hari kami akan tetap meresponi firman Allah. Hari demi hari kami izinkan Roh Kudus memenuhi hidup kami, memimpin kami, dan membawa kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, kita jalani hari-hari kita dengan membawa berkat dari Allah Bapa.
kasih karunia dan perkenanan karena korban Yesus yang sempurna di kayu salib. Engkau disertai oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan, akan menasihati, akan menguatkan hatimu dan memimpin engkau dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran. Engkau akan dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Bahkan perlindungan kuasa darah Kristus akan melindungi roh, jiwa, tubuhmu, keluarga serta orang di balik bayangmu dari malapetaka, mara bahaya, sakit penyakit, niat jahat, kecelakaan, wabah, bencana, dari roh-roh jahat maupun dari pelecehan-pelecehan. Kami terima semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam dan Tuhan berkati.